Persenjataan utama sebuah tank tempur adalah meriam atau cannon. Meriam ini menembakkan proyektil berkecepatan tinggi untuk menghancurkan musuh. Untuk menghancurkan jenis target yang berbeda secara efektif, dibutuhkan jenis proyektil atau peluru yang berbeda pula. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis peluru tank. Sebelumnya, bagi yang ingin merasakan suasana pertempuran tank dan mengoperasikan berbagai jenis tank di dunia, bisa mencoba game World of Tank. Di dunia nyata, untuk menjadi awak tank, kalian harus menjadi anggota militer di kejabangan kavaleri. Jelas tidak mudah, harus melalui seleksi yang ketat, latihan yang menguras tenaga, dipeluncu, makan nasi komando, dan merasakan sengatan ular hijau. Tapi, melalui game World of Tank, kalian bisa langsung mengoperasikan berbagai jenis tank seperti yang dimiliki TNI, mulai dari AMX-13 hingga tank Leopard 2. Juga, lebih dari 550 jenis tank yang ada di dunia. Ya, 550 lebih. Dan kesemuanya adalah tank yang benar-benar ada di dunia, mulai dari tank zaman dahulu hingga tank modern, dengan spesifikasi yang akurat dan detail yang mengagumkan. Jadi, kita bisa belajar tentang sejarah dan jenis-jenis tank. Game ini mengutamakan strategi yang jitu untuk mencapai kemenangan. Kita harus menggunakan jenis peluru yang tepat untuk melawan armor yang berbeda. Dengan bermain di game ini, nantinya kita akan ahli dalam teknologi dan strategi tank. Jadi, bagi yang ingin menjadi awak tank sungguhan, tapi apa daya tinggi badan kurang, lingkar perut kelebihan, dan umur tidak bisa diundur, maka cita-citanya bisa dilampiaskan di World of Tank. Kita bisa merasakan pengalaman menjadi awak tank dengan keseruan yang hampir sama dengan di dunia nyata. Tapi tentu saja tanpa baret hitam, seragam loreng, dan diidolai para mahasiswi berseragam putih. Dan game ini sepenuhnya gratis. Tinggal download melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Kalian tidak perlu lagi merasa berdosa karena main game bajakan. Ini sepenuhnya gratis dan legal. Rasakan atmosfer pertempuran lapis baja dalam berbagai medan, mulai dari perkotaan, hutan tropis, gurun pasir, hingga medan bersalju. Uji kecerdasan kalian untuk merancang strategi dalam memenangkan pertempuran. Game World of Tank telah merayakan anniversary-nya yang ke-10 tahun, dan bagi subscriber Ligma Military Technology, ada bonus menarik. Kalian tinggal menggunakan kode TANKTASTIC, maka akan mendapatkan berbagai bonus dari game World of Tank. Nah, sebelum terjun ke pertempuran tank, mari kita belajar dulu tentang jenis-jenis amunisi tank. Peluru yang digunakan oleh tank sangat bermacam-macam, namun pada dasarnya dapat dibagi dua jenis utama, yaitu peluru kinetik dan peluru high explosive. Peluru kinetik murni hanya mengandalkan energi kinetik dari proyektil yang bergerak dalam kecepatan tinggi. Sedangkan peluru high explosive, di dalam peluru diisikan bahan peledak yang akan meledak saat mengenai target. Daya hancurnya berasal dari kekuatan ledakan bahan peledak. Kita mulai dari peluru kinetik. Peluru kinetik merupakan jenis yang paling awal digunakan. Energi kinetik yang dihasilkan digunakan untuk menjebol armor atau lapis baja kendaraan musuh. Sesuai dengan rumus energi kinetik, yaitu besarnya energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Maka, daya hancur dari peluru kinetik tergantung dari dua faktor tersebut, yaitu massa dan kecepatan. Semakin tinggi kecepatan peluru, maka semakin besar daya tembusnya. Dan semakin besar massanya atau semakin berat, juga semakin besar daya hancurnya. Karena ukuran proyektil relatif tetap sebab dibatasi oleh diameter laras, maka untuk meningkatkan massa proyektil digunakan material dengan densitas yang tinggi, misalnya timbal atau timah hitam. Selain dua faktor di atas, yaitu massa dan kecepatan, ada satu faktor lagi yang mempengaruhi daya tembus proyektil, yaitu hardness atau kekerasan. Timbal, meskipun densitasnya besar, tetapi sangat empuk. Jika menghantam baja pada kecepatan tinggi, akan hancur seperti lempung. Untuk itu, bagian luar proyektil dibungkus dengan material yang keras, misalnya baja, sehingga mampu menembus armor baja lawan. Setelah peluru ditembakkan dari laras tank hingga mengenai sasaran, ada fase saat proyektil tersebut terbang di udara. Dalam fase ini, udara akan menghasilkan hambatan atau drag yang mengurangi kecepatan proyektil. Untuk itu, efek hambatan udara ini harus dikurangi, yaitu dengan memberikan bentuk yang aerodinamis.
Maka, dalam perkembangannya, terdapat berbagai macam struktur dari peluru yang mengandalkan energi kinetik ini. Di antaranya, armor piercing solid shot merupakan peluru armor piercing yang paling sederhana yang terdiri dari logam solid. Armor piercing cap, bagian ujung dari proyektil ini dibuat dari material yang sangat keras, semisal baja yang dikeraskan atau hardened steel. Ini berfungsi agar mampu menembus armor musuh. Kemudian, armor piercing ballistic cap. Pada ujung proyektil diberi ballistic cap berupa ujung runcing yang terbuat dari material ringan, semisal plastik atau aluminium. Ballistic cap berbentuk runcing ini berfungsi mengurangi drag atau hambatan udara, sehingga kecepatan proyektil saat menghantam sasaran tidak terlalu banyak berkurang. Armor piercing cap ballistic cap merupakan gabungan dari armor piercing cap dan armor piercing ballistic cap. Armor piercing composite rigid merupakan proyektil dengan inti yang terbuat dari material keras dengan densitas yang tinggi, misalnya tungsten karbida. Inti tungsten karbida ini dibungkus dengan material ringan dan lunak, misalnya aluminium. Saat menghantam target, inti tungsten karbida ini yang berperan menembus armor lawan. Kelemahan terbesar dari peluru kinetik adalah semakin jauh jarak sasaran, maka daya tembusnya semakin berkurang. Ini karena kecepatan proyektil semakin berkurang akibat hambatan udara. Untuk itu, kemudian dikembangkan peluru yang daya hancurnya tidak bergantung pada kecepatan proyektil, tetapi pada bahan peledak yang dibawanya. Peluru ini disebut HE atau High Explosive karena diisi bahan peledak berdaya ledak tinggi. Namun, meledakkan begitu saja bahan peledak di luar tank lawan tidak akan efektif. Armor yang tebal pada tank mampu menahan ledakan konvensional. Untuk itu, peluru tank dirancang sedemikian rupa agar kekuatan ledakan bahan peledak mampu secara efektif menghancurkan tank lawan. Di antara desain peluru high explosive adalah High Explosive Squash Head atau disingkat HESH, adalah peluru tank yang berisi bahan peledak plastik yang dibungkus dengan casing logam yang relatif tipis. Pada saat mengenai sasaran, bagian depan dari peluru ini melebar karena tekanan energi kinetik. Kemudian, detonator yang terdapat pada bagian belakang peluru memicu ledakan bahan peledak tersebut. Ledakan bahan peledak dengan penampang yang lebar dan menempel pada badan tank menimbulkan gelombang kejut yang merambat ke seluruh dinding tank. Di bagian dalam dari dinding tank, tepat di balik ledakan, baja akan pecah menimbulkan serpihan yang terlempar dengan kecepatan sangat tinggi. Pecahan juga terjadi pada bagian-bagian yang memiliki tegangan, semisal pada sudut. Pecahan logam tersebut menewaskan kru yang berada di dalam tank. Meskipun dari luar tank tampak tidak berlubang, namun di bagian dalam terjadi kehancuran. Tetapi, karena peluru HESH ini bekerja dengan rambatan gelombang kejut dari ledakan, efektivitas peluru HESH dapat ditangkal dengan space armor, yaitu armor dengan celah kosong di tengahnya. Dengan adanya celah kosong, rambatan gelombang kejut dari ledakan peluru HESH tidak akan sampai ke bagian dalam tank. Untuk melawan pasukan infanteri yang umumnya terpencar dalam jumlah banyak, digunakan peluru yang berisi bola-bola logam kecil. Butiran logam ini akan terpencar saat ditembakkan. Peluru jenis ini disebut sebagai canister. Untuk sasaran jarak dekat, butiran-butiran logam kecil bisa langsung terpancar dari ujung laras seperti shotgun. Namun, untuk sasaran pada jarak jauh, peluru akan meledak setelah berada di area target dan melontarkan pecahan logam ke segala arah. Ledakan ini bisa dipicu dengan time delay maupun proximity fuse. Episode ini disponsori oleh World of Tank. Download game gratisnya melalui link di kolom deskripsi di bawah ini. High Explosive Anti-Tank atau disingkat HEAT merupakan jenis peluru yang berjenis shape charge, yaitu bahan peledak yang berada di belakang kerucut logam yang umumnya terbuat dari tembaga. Peluru ini memanfaatkan fenomena yang disebut sebagai Monroe Effect. Saat bahan peledak diledakkan, akan membuat kerucut logam ini terfokus di tengah dan bergerak ke depan dalam kondisi superplastis dan kecepatan sangat tinggi. Kecepatan tembaga superplastis yang disebut jet ini bisa mencapai lebih dari 20 kecepatan suara. Aliran tembaga panas berkecepatan hipersonik ini mampu melubangi baja yang sangat tebal sekalipun.
Ketika ledakan ini menembus hingga ke bagian dalam tank, energi ledakan menyebar ke segala arah, meluluh lantakkan semua yang ada di dalamnya, termasuk peralatan dan kru yang ada di dalam tank. Peluru tank, seperti halnya peluru pada umumnya, awalnya distabilkan dengan putaran. Namun, putaran yang tinggi akan mengurangi efektivitas peluru hit, karena gaya sentrifugal membuat aliran efek Monroe menjadi tidak terfokus. Untuk itu, tank modern umumnya menggunakan meriam dengan laras smoothbore, yaitu laras tanpa alur. Karena peluru hit kurang cocok digunakan oleh tank dengan laras beralur, maka tank yang meriamnya menggunakan laras beralur seperti tank Challenger yang digunakan oleh Inggris masih setia dengan peluru jenis Hash. Meskipun kemudian tank-tank Challenger terbaru telah diganti dengan laras smoothbore. Peluru hit karena ditembakkan dari laras smoothbore yang tidak membuatnya berputar, untuk menstabilkannya digunakan sirip. Efektivitas peluru hit sangat ditentukan oleh jarak dengan armor pada saat meledak. Jika terlalu dekat, aliran superplastis belum terbentuk dengan sempurna. Jika terlalu jauh, efektivitas sudah berkurang. Jadi, posisi ledakan harus pada jarak yang tepat. Untuk itu, pada ujung peluru hit, terdapat semacam tongkat yang di ujungnya berisi komponen piezoelektrik yang dihubungkan dengan detonator di belakang bahan peledak. Saat komponen piezoelektrik menghantam target, akan memicu ledakan bahan peledak. Peluru hit mudah dikenali dengan adanya penampakan tongkat kecil di ujung peluru. Peluru hit sangat efektif untuk melawan armor solid dari material yang homogen. Namun, armor komposit modern yang tersusun atas beberapa lapis armor dengan material yang berbeda mengurangi efektivitas peluru hit ini. Apalagi dengan adanya reaktif armor. Peluru hit harus dibuat rangkap dua atau tandem agar bisa menghancurkan target. Untuk menembus armor tank modern, terlebih yang dilengkapi dengan reaktif armor, pilihan akhirnya kembali ke peluru kinetik. Peluru kinetik modern didesain untuk memaksimalkan semua faktor yang menentukan energi kinetik dan daya tembus sebuah proyektil. Bentuk peluru didesain berdiameter kecil dengan ujung runcing untuk mengurangi drag atau hambatan udara sehingga kecepatan tidak banyak berkurang. Luas penampang yang kecil juga memudahkan dalam menembus armor musuh. Energi kinetik juga dipengaruhi oleh massa. Karena berdiameter kecil, agar masanya besar, maka proyektil harus dibuat panjang. Bentuk proyektil yang panjang perlu distabilkan agar tetap terbang lurus. Jika distabilkan dengan putaran, dengan rasio diameter dan panjang proyektil, butuh kecepatan putar yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi tidak efisien. Untuk itu, peluru jenis ini kemudian distabilkan dengan sirip seperti anak panah. Diameter proyektil yang jauh lebih kecil daripada lubang laras tank membutuhkan semacam sumbat agar bisa ditembakkan dari laras meriam tank. Sumbat ini disebut sebagai sebo. Akhirnya, peluru ini dikenal dengan nama Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sebo, disingkat APFSDS. Peluru APFSDS merupakan pengembangan dari peluru APDS yang panjang proyektilnya lebih pendek sehingga tidak membutuhkan fin atau sirip. Material yang digunakan untuk peluru APFSDS adalah material yang sangat keras dengan densitas atau massa jenis besar. Contoh material yang digunakan adalah tungsten karbida. Material yang jauh lebih efektif sebagai bahan peluru APFSDS adalah depleted uranium atau DU. Depleted uranium adalah uranium-238 yang merupakan produk sisa dari proses pengayaan uranium. Material ini memiliki densitas 68% lebih besar daripada timbal. Kekerasannya jauh lebih keras daripada baja. Dan jika dipadukan dengan titanium, lebih keras dari tungsten karbida. Peluru APFSDS yang ditembakkan oleh tank Abrams memiliki kecepatan awal 1.700 meter per detik. Dengan kecepatan tersebut, peluru ini memiliki trajektori atau lintasan yang hampir rata hingga jarak 2.000 meter. Dengan kemampuan itu, peluru ini mampu menembus armor jenis apapun yang ada pada saat ini. Pada jarak 2000 meter, mampu menembus baja setebal lebih dari 50 cm. Namun, peluru berbahan uranium ini memiliki masalah serius. Meskipun secara teori uranium-238 sifat radioaktifnya sangat kecil, namun pada kenyataannya sangat dimungkinkan masih terdapat sisa-sisa uranium-235 yang bersifat radioaktif.
banyak laporan personil militer Amerika yang bertempur di Irak terpapar radioaktif dari peluru dipleted uranium. Selain menembakkan proyektil tanpa pengendali, meriam tank juga bisa digunakan sebagai peluncur rudal anti-tank. Beberapa jenis rudal anti-tank dirancang agar bisa ditembakkan dari laras meriam tank. Di antara rudal anti-tank tersebut adalah 9M119 Sphere atau AT-11 Sniper, merupakan rudal anti-tank berpengendali laser yang diluncurkan dari meriam tank kaliber 125 mm, semisal T-80, T-84, dan T-90. Lahat, rudal anti-tank buatan Israel, dapat ditembakkan dari meriam tank. Dengan diameter rudal 105 mm, Lahat dapat ditembakkan dari meriam kaliber 105 maupun 120 mm. Valerik, rudal anti-tank yang dikembangkan oleh Ukraina. Rudal Valerik memiliki varian Valerik 90, 105, dan 120 yang masing-masing dirancang untuk meriam 90 mm, 105 mm, dan 120 mm. Harga dari sebuah peluru tank sangat mahal. Sebagai contoh, peluru APFSDS M829A4 harganya sekitar $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Peluru jenis HES atau HIT berkisar antara $4.000 hingga $6.000, sekitar 50 juta hingga 80 juta rupiah. Maka dari itu, untuk keperluan latihan, dibuat peluru latih dengan harga yang jauh lebih murah. Peluru latihan ini memiliki sifat balistik yang sama dengan peluru asli, sehingga dapat mensimulasikan ketepatan menembak pada jarak yang sama dengan peluru sebenarnya. Karena jenis peluru tank bermacam-macam, peluru latih juga terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan jenis peluru yang dilatihkan. Peluru latihan umumnya hanya menghasilkan kilatan cahaya dan asap saat menghantam target, sehingga mudah diamati untuk observasi. Nah, setelah memahami berbagai macam dan fungsi masing-masing jenis amunisi tank, maka kalian bisa langsung mencobanya dalam pertempuran di game World of Tanks. Bisa di-download melalui link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa sertakan kode TANKTASTIC untuk mendapatkan bonus spesial, karena episode ini disponsori oleh World of Tanks. Pada episode berikutnya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang teknologi senjata Kerajaan Nusantara. Kita akan membahas Kesultanan Mataram. Sampai jumpa.